Mari kita belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 7 tema 1. Keluarga awal kehidupan, bagian C, sosialisasi dalam masyarakat. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. 1. Sejarah lisan. Budaya tradisi lisan sudah diturunkan dari masa lalu oleh nenek moyang kalian. Cerita rakyat pada mulanya tidak dibuat untuk anak-anak. Namun, pada abad ke-19, cerita rakyat dibuat untuk digunakan sebagai bahan pendidikan bagi anak-anak. Seperti cerita si Pitung dari Jakarta yang mengajarkan untuk kebaikan, tolong-menolong, dan berani. Cerita rakyat yang turun-temurun sudah disesuaikan untuk pembaca dan pendengar. Cerita rakyat dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu mitos, legenda, dan dongeng. Yuk kita bahas lebih lanjut ketiga jenis cerita rakyat tersebut. Jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah digolongkan dalam 3 jenis, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber tertulis diantaranya prasasti, silsilah keluarga, surat kabar, buku harian, piagam, babat, dokumen, biografi, jurnal, surat, laporan, notulen rapat, dan sebagainya. Sumber benda dalam sejarah yaitu monumen seperti piramid, masjid, candi, makam, gereja, patung, dan lukisan. Adapun ornamen meliputi relief dan gambar-gambar. Lalu ada grafis meliputi peta, perencanaan kota, sketsa topografis, sidik jari, tabel statistik, dan lain-lain. Dan ada juga fonografis atau rekaman suara. Sementara sumber lisan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah, direkam dan ditranskripsikan ke dalam kertas. Sumber lisan yang kedua berupa tradisi lisan. Misalnya mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan, karena perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya yang didukung dokumen seperti arsip atau buku. Mitos adalah cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Sedangkan dongeng merupakan prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Isi dongeng kebanyakan penuh dengan khayalan. Cerita rakyat memiliki banyak nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti, seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong-menolong, kerukunan, dan sebagainya. Cerita rakyat mempunyai ciri-ciri di antaranya. Pertama, penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu melalui penuturan dari orang ke orang lain. Kedua, bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, cerita rakyat itu ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah, sehingga menjadi berbeda alur ceritanya satu sama lain. Keempat, penciptanya tidak diketahui. Kelima, menjadi milik bersama. Keenam, mempunyai kegunaan dalam kehidupan. Dan ketujuh, mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. 2. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. A. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga manusia saling bergantung satu dengan lainnya. B. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas membuat manusia melakukan berbagai cara agar tujuan kebutuhannya dapat terpenuhi. Keinginan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk ekonomi. Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia dibatasi oleh hak-hak orang lain sebagai perwujudan makhluk bermoral. Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, manusia setidaknya memiliki 4 ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, melakukan tindakan rasional. Kedua, fokus pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan norma atau nilai atau aturan yang berlaku di masyarakat. Ketiga, pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan. Keempat, sulit merasa puas. Dan kelima, ada preferensi pribadi dalam menentukan aktivitas pemenuhan kebutuhan. 3. Sosialisasi. Manusia adalah makhluk sosial yang menghabiskan kehidupan dengan cara berinteraksi dengan individu lain. Sosialisasi adalah proses sosial seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan. Melalui sosialisasi, kita mempelajari nilai-nilai budaya, norma, dan peran. A. Hakikat sosialisasi. Sosialisasi adalah proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk kepribadian seorang individu. Dapat dikatakan, sosialisasi merupakan proses seumur hidup yang berkaitan dengan cara individu mempelajari nilai dan norma sosial yang ada atau berlaku di masyarakat agar dapat diterima kelompoknya. Sosialisasi dapat dilakukan oleh berbagai individu, termasuk orang tua, guru, teman sebaya, saudara kandung, dengan media seperti lewat sekolah, televisi, internet, ataupun media sosial. B. Agen sosialisasi. Sosialisasi terjadi di seluruh rentang hidup dan sampai batas tertentu. Interaksi sosial meliputi perpindahan individu dari satu tempat ke tempat yang lain. Peran dalam hidup mereka mulai dari lulus sekolah, memperoleh pekerjaan, menikah, memiliki anak hingga pensiun. Berikut merupakan agen-agen sosialisasi. Keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan terpenting. Agen sosialisasi keluarga terdiri dari sistem keluarga inti dan sistem kekerabatan. Keluarga inti meliputi ayah, ibu, dan saudara kandung maupun angkat yang tinggal dalam satu rumah. Sedangkan sistem kekerabatan meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi. Keluarga termasuk kelompok primer yang memiliki intensitas tinggi dalam mengawasi anggota keluarganya. Sosialisasi dalam keluarga dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Sekolah. Individu dihadapkan pada berbagai pengalaman berbeda di sekolah. Mereka berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama, kelas sosial, ras, etnis, dan kebudayaan. Sosialisasi di sekolah memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan yang berorientasi mempersiapkan peran peserta didik pada masa mendatang. Agen sosialisasi sekolah merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Selanjutnya, kelompok sepermainan. Sosialisasi juga terjadi di antara kelompok sepermainan, baik teman sebaya maupun tidak sebaya. Kelompok sepermainan dapat mempengaruhi kebiasaan belajar, selera musik, sudut pandang, dan bahkan gaya berpakaian. Agen sosialisasi kelompok sepermainan merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Media massa.
Media massa adalah sarana komunikasi satu arah ke masyarakat luas. Informasi yang disampaikan melalui media dapat menyebar secara cepat dan luas ke seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Jenis media massa dapat berupa televisi, surat kabar, majalah, film, radio, dan media sosial digital lainnya. Individu akan dihadapkan pada berbagai perilaku, ide, kepercayaan, dan nilai melalui media. Agen sosialisasi media massa merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. B. Proses sosialisasi. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, proses sosialisasi menekankan pada kemampuan anak untuk memahami dunia. Piaget menjelaskan adanya perbedaan tahap anak-anak dalam belajar untuk berpikir tentang diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Tahapan tersebut diantaranya sensori motor, yaitu pada usia 0-2 tahun. Sensori motor merupakan tahap pertama bayi belajar, terutama dengan menyentuh benda, memanipulasinya, dan secara fisik menjelajahi lingkungannya. Pencapaian utama pada tahap ini adalah pemahaman anak bahwa lingkungannya memiliki sifat yang berbeda dan stabil. Lalu pra-operasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk merepresentasikan objek dan gambar secara simbolis. Anak-anak berbicara bersama tetapi tidak dengan satu sama lain dalam arti yang sama seperti orang dewasa. Operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada fase ini, anak-anak telah memahami pengertian logis seperti hubungan sebab dan akibat. Seorang anak pada tahap perkembangan ini akan mengenali alasan yang salah dan mampu melaksanakan operasi hitungan matematika sederhana, seperti mengalihkan, membagi, dan mengurangi. Operasional formal, yaitu pada usia 11 sampai dengan 15 tahun. Tahap ini merupakan tahap remaja. Selama masa remaja, anak yang beranjak dewasa lebih mampu memahami ide-ide yang sangat rumit. Ketika dihadapkan pada suatu masalah, anak-anak pada tahap ini mampu meninjau semua cara yang mungkin untuk dilakukan dan melaluinya secara teoritis untuk mencapai solusi. 4. Nilai dan norma. A. Definisi nilai dan norma. Nilai dapat dilihat sebagai suatu yang absolut, melekat pada objek, hadir dalam diri manusia, dan identik dengan perilakunya. Franz mengemukakan norma dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku verbal dan nonverbal. Norma merupakan aturan atau tata cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, norma berpakaian atau etika berpakaian akan sama dengan tata cara berpakaian. Seorang individu harus menyesuaikan dengan nilai yang dianut masyarakat dalam berpakaian. Norma diturunkan dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Tolle menyatakan bahwa masyarakat akan membutuhkan norma untuk memelihara tatanan sosial yang stabil. Norma dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, dahulu wanita yang memakai celana dianggap melanggar norma, tetapi saat ini merupakan hal yang biasa. B. Jenis-jenis nilai dan norma. Pertama, mari kita bahas jenis-jenis nilai. Jenis-jenis nilai berkembang menjadi beraneka ragam tergantung pada kategori penggolongannya. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu A. Nilai material adalah segala hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia, seperti makanan dan pakaian. B. Nilai vital merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Misalnya, jaring untuk nelayan, payung ketika musim hujan, dan lain sebagainya. C. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia, meliputi nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber dari unsur akal manusia. Contoh nilai kebenaran yaitu hakim yang bertugas memberi putusan pengadilan.
Selanjutnya, nilai keindahan yang berasal dari perasaan dan estetis manusia. Contoh, mengoleksi perangko, menanam tanaman hias, dan membeli lukisan. Lalu ada nilai kebaikan atau moral yang berasal dari kehendak atau kemauan manusia. Contohnya, tidak memotong pembicaraan orang lain, meminjamkan pulpen kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Nilai religius merupakan nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Contohnya, beribadah tepat waktu, menjalankan perintah yang diajarkan dalam agama yang dianut. Jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma agama. Norma agama atau religi membuat aturan yang menata kehidupan manusia yang bersumber dari Tuhan. Norma agama terdiri dari sekumpulan perintah dan larangan manusia untuk berlaku, yang oleh pemeluknya diyakini kebenaran dan konsekuensinya. Norma tersebut tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal, yakni hubungan sesama manusia. Kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang dipraktikkan secara berulang dan menjadi kebiasaan. Norma kesusilaan merupakan susunan dari aturan-aturan hidup tentang cara manusia bertingkah laku dalam kehidupan. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan artinya mengingkari hati nuraninya sendiri. Norma kesopanan. Norma kesopanan berisi seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan kaidah sopan santun untuk dapat diterima dalam lingkungan masyarakat. Norma ini bersumber dari budaya dan adat istiadat masyarakat. Perbuatan yang dianggap sopan oleh sekelompok masyarakat mungkin dapat dianggap tidak sopan bagi kelompok masyarakat lainnya. Norma kesopanan dapat berubah seiring dengan sifat masyarakat yang juga dinamis dan mengalami perubahan. Pelanggaran terhadap norma kesopanan akan memperoleh sanksi yang berupa sindiran, celaan, teguran, cemoohan, bahkan diasingkan oleh masyarakat. Norma hukum. Norma hukum tersusun atas aturan-aturan yang dibuat lembaga-lembaga resmi tertentu, seperti lembaga pemerintah suatu negara. Norma hukum bersifat memaksa, tegas, dan mengikat warga negara. Contoh dari norma hukum yaitu adanya aturan mengenai hukuman bagi pelanggaran lalu lintas. C. Peranan nilai dan norma. Nilai dan norma dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Berikut peran nilai dan norma. 1. Mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada dalam masyarakat. 2. Menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan atas perilaku pihak lain. 3. Nilai berfungsi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Norma merupakan pedoman bagi individu untuk berlaku di dalam masyarakat. Norma juga berperan untuk mengatur, mengendalikan, memberi sanksi serta memaksa anggotanya untuk bertingkah laku di tengah masyarakat. 5. Interaksi antar wilayah. Fenomena perbedaan satu tempat dengan tempat tinggal lain menjadikan tempat tersebut unik. Interaksi merupakan peristiwa saling memengaruhi daya, objek, atau tempat satu wilayah dengan lainnya. Setiap wilayah memiliki potensi sumber daya dan kebutuhan yang berbeda dengan tempat lain. Hal inilah yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Setiap wilayah dapat menghasilkan barang kebutuhan yang berbeda dengan wilayah lain karena adanya perbedaan bentuk muka bumi. Selain itu, interaksi antar ruang seperti kawasan pesisir yang menghasilkan hasil laut dengan dataran tinggi yang menghasilkan berbagai sayuran tidak hanya dipengaruhi karena perbedaan bentuk muka bumi. Jaringan jalan dan transportasi juga memengaruhi interaksi tersebut.
Hal ini menyebabkan terjadi interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan lain yang tidak ada di wilayahnya.